Hari ini ibu-ibu sekalian, kita akan belajar mengenai cara bagaimana kita menetapkan air ketika dimasuki oleh najis, di mana najis yang masuk itu nggak ketahuan pengaruhnya. Contohnya ada air yang jernih kemasukan najis, najisnya sama dengan air, ya, bening, jernih. Bagaimana kita bisa menentukan ini air, kan ternyata air ini banyak ya. Begitu kemasukan najis, kalau najisnya berwarna kan kelihatan dia berubah warna, rasa dan bau atau tidak. Bagaimana kalau ternyata air tersebut kemasukan najis yang cair sama ini? Caranya gimana? Seperti air kencing yang sudah nggak ada lagi baunya, kan sama ini bening ya. Tiba-tiba masuklah, kita nggak tahu. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini tentang fikih. Sebelumnya kita minum dulu ya ibu ya. Nah, silakan ibu diminum. Ya. Alhamdulillah. Jadi dalam fikih itu disebut dengan at-taghayyurut taqdiri, perubahan yang dikira-kira. Karena dia enggak pasti perubahannya atau enggak, maka dikira-kira. Tapi ini wajib kita kira-kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. At-taghayyurut taqdiri, perubahan yang dikira-kira. Kita tetapkan air itu berubah atau enggak, caranya dengan dikira-kira. Kenapa dikira-kira? Karena barangnya enggak kelihatan. Yang masuk adalah benda yang sifatnya sama dengan air. Kalau kita punya air 2 kulah, artinya air yang banyak, kemasukan najisnya itu contohnya adalah kotoran kerbau, warnanya hijau. Begitu masuk kan kelihatan berubah atau tidak warnanya. Maka jelas kita mengatakan air tersebut sudah najis karena dia sudah berubah warna, rasa dan baunya. Bagaimana kalau yang masuk itu adalah sesuatu yang sifatnya sama dengan air itu? Yang masuk bukan kotoran kerbau, tapi air kencing daripada kerbau itu yang sudah didiamkan beberapa lama sehingga dia sudah berubah menjadi air yang jernih, tidak lagi ada baunya. Sehingga andai orang nggak tahu, dia datang akan diminum dan terasa segar. Orang-orang pulang dari kerja ketemu di rumahnya kan, di botol aqua, dia nggak tahu ini apa, diminum segar sekali. Begitu anaknya pulang, ia tanya ke ibunya, "Bu, ini air di atas ini di mana?" "Memangnya kenapa?" kata ibunya. "Itu air saya siapkan untuk menjadi kompos, pupuk untuk tanaman bunga-bungaan saya." Lah ibunya nanya, "Lah nak, memangnya itu apa?" Anaknya bilang, "Ternyata itu kencing kerbau." Itu sudah diminum sama ibu-ibu. Ya, contoh. Nah, bagaimana air tadi itu ketika masuk ke dalam air yang jernih? Nah, kita akan bagaimana caranya nih? Ini najis atau enggak? Ta'rifuhu, yang dimaksud dengan perubahan secara kira-kira atau mengira-ngira, wa huwa an nahkuma bi najasatil ma'i aw taharatihi taqdiran wa in kanat sifatuhu sifatil ma'i. Yang dimaksud dalam hal ini perubahan yang dikira-kira adalah bahwasanya kita itu siapa? Kita ya, siapa aja lah ya, kita orang yang mengalami keadaan itu. Nahkumu bi najasatil ma'i aw taharatihi, menghukumi air, apakah kita hukumi najis atau kita hukumi suci. Nah, jadi saya atau ibu-ibu akan menghukumi air ini sebagai najis atau dihukumi sebagai yang suci. Ya, takdiran secara kira-kira. Wa in kanat sifatuhu sifatil ma'i, meskipun sifatnya air yang akan kita hukumi sebagai suci atau najis itu adalah sesuatu yang memiliki sifat-sifat asli air. Artinya dia bening, tetap bening, nggak ada perubahan sama sekali. Ya.
walahu halatani, dan atas yang demikian ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, taratan yaqa'u fil ma'i najasatun muwafiqatun lahu fi sifatihi kabaulin munqati'ir raihati fayuqaddaru ala hasabi sifatin najasati al mukhalafati lil ma'i fi sifatihi bi ashaddis sifati kalaunil hibri aw rihil miski aw ta'mil khalli fa in taghayyara taqdiran bi sifatin minha fanahkumu bi najasatil ma'i wa hadza taqdiru la yakunu illa fil ma'il katsiri wa huwa wajibun. Ngerti enggak? Ngerti ya, nanti ngerti. Jadi keadaan yang pertama ibu-ibu, apabila kita punya air dan airnya banyak. Ingat ya, airnya banyak. Makna air banyak, air yang 2 kula atau lebih, atau 217 liter. 2 kula itu kalau diliterkan kira-kira 217 liter. Nah, yang akan kita hukumi najis atau tidak itu air yang banyak. Kalau air yang sedikit, nggak usah ibu kira-kira, sudah pasti najis. Namanya juga airnya sedikit, meskipun dia kemasukan najis cuma sedikit, memang dia sudah jatuh najis hukumnya. Nah sekarang bagaimana kalau airnya banyak? Jadi air yang banyak tiba-tiba kemasukan najis, di mana najis tersebut sifatnya sama dengan air. Sifat air itu yang pertama bersih kan, jernih. Lah dia kemasukan air kencing yang tidak ada baunya lagi, ya sifatnya jernih kan. Kemudian bau, sifat air yang bersih itu tidak berbau, najisnya juga nggak bau, artinya semua sifat air sama. Nah kemasukan najis, apakah air tersebut hukumnya jadi najis atau tidak? Kenapa kita tidak bisa menetapkan air itu najis atau tidak secara pasti? Sebab yang masuk nggak ada warnanya kan, dan nggak ada baunya. Kalau yang masuk ada warnanya, mudah, tinggal dilihat berubah nggak warnanya. Kalau berubah berarti najis. Terus kalau masuk lagi berbau nggak? Kalau yang masuk berbau, tinggal kita cium airnya. Begitu airnya itu kita cium ternyata bau, maka nggak usah dikira-kira lagi, air tersebut sudah najis. Sekarang yang jadi masalah, yang masuk nggak bau, nggak juga berwarna. Bagaimana caranya ibu-ibu sekalian? Caranya gampang. Caranya gampang. Caranya gampang. Belum tahu ya. Caranya gampang. Nanti ibu-ibu akan bilang, oh gampang. Begini caranya ibu-ibu sekalian. Caranya adalah fayuqaddiru ala hasabi sifatin, fayuqaddaru ala hasabi sifatin najasati al-mukhalifati lil ma'i fi sifatihi bi ashaddus sifat kalwanil hibri aw rihil miski aw ta'mil khalli. Caranya ibu-ibu, caranya kita ukur dan kita kira-kira. Kan yang tadi masuk ke dalam air yang suci tadi itu adalah air kencing sebanyak 1 aqua. Contoh ya. Nah caranya adalah, kan kita nggak tahu itu najis atau enggak karena ini nggak berwarna kan. Maka kita kira-kira seandainya yang masuk tadi itu sesuatu yang berwarna yang jumlahnya sama, seperti tinta umpamanya. Ketika tinta yang masuk ke situ jumlahnya sama dengan najis yang tadi masuk, kira-kira itu berubah nggak warnanya? Jumlahnya sama dengan najis yang masuk. Contohnya najis yang masuk itu satu pipet, 1 tetes. Ada masuk air kencing sapi yang udah ada baunya yang jernih tadi 1 tetes, kan nggak ada warnanya. Andainya yang masuk itu 1 tetes tadi itu tinta, kira-kira berubah nggak? Kira-kira belum tentu ya, setetes. Nah itu makanya dikira-kira.
Karena nilai sedikit bisa belang. Oh, itu peribahasa. Ya, jadi kalau dia satu tetes kira-kira air kan banyak ya, 217 liter nih airnya. Kalau kemasukan tinta satu tetes kira-kira berubah nggak warna satu drop? Nggak berubah. Nah, kalau ibu mengira bahwasanya Anda yang masuk itu tinta satu tetes itu tidak berubah, maka masuknya najis yang cair bening tadi itu tidak merusak air tersebut tetap suci dan mensucikan. Jadi dalam hal warna diukur dengan tinta. Tapi kalau yang masuk ke dalam air tadi itu air kotoran kencing sapi satu ember, kan nggak berubah karena dia cair bening kan? Lalu ibu kira-kira Anda yang masuk itu tinta satu ember, kira-kira berubah nggak? Berubah. Maka itulah yang dimaksud dengan at-taghayyurut taqdiri. Ibu menetapkan mensucikan atau menganggap najis air tersebut dengan masuknya benda yang sama dengan airnya, maka dikira-kira dengan sesuatu yang memiliki sifat yang berbeda dengan air, yang warnanya pekat sebagaimana tidak sama dengan air. Itu paham nggak? Paham ya? Paham. Itu dalam hal warnanya. Sekarang dalam hal baunya. Dalam hal baunya, kan kalau masuk najis yang berbau kan harus berubah baunya itu. Ternyata perubahan bau itu diukur dengan api. Dengan apa kalau najisnya nggak berbau lagi? Aurihil miski, maka dia diukur dengan seandainya kemasukan daripada minyak kesturi. Minyak kesturi satu tetes masuk ke dalam air 2 kulah, yakni 217 liter, kira-kira air 1 drum yang besar itu berubah jadi bisik tidak? Tidak. Maka kemasukan najis yang sedikit, yang apabila disetarakan dengan minyak wangi yang juga setetes tadi itu, andai dia tidak berubah, maka itu tetap dikatakan suci. Nah, dalam hal rasanya, au ta'mil khalli, disetarakan dengan rasa cuka. Jadi kalau ada air 1 drum ditetesi cuka 1 tetes, kira-kira berubah nggak jadi cuka? Nggak berubah. Ya, cuka. Kalau kira-kira cukanya 1 ember, berubah ya? Berubah. Nah, ibu kira-kira saja begitu. Andainya ibu kira-kira ini suci, maka jatuhlah hukum tersebut suci dan ibu boleh pakai itu air untuk bersuci, juga mensucikan yang lain. Begitu caranya. Tapi dalam hal ini, jika yang kemasukan najis itu air yang banyak, yakni minimal 2 kulah. Tapi kalau yang kemasukan najis itu air sedikit, maka ibu nggak perlu kira-kira lagi, sudah pasti najis, karena dia berubah atau tidak warna, rasa dan baunya. Apabila airnya sedikit kemasukan najis, maka dia menjadi najis. Fa inna taghayyara taqdiran bi sifati minha fa nahkumu bi najasatil ma' wa hadza taqdiru la yakunu illa fil ma'il katsiri, dan melakukan takdir kira-kira terhadap hal ini harus pada air yang banyak. Kalau pada air yang sedikit maka enggak usah ditakdir, dia pasti ya najis karena yang masuk adalah benda najis. Wa huwa wajibun, dan melakukan kira-kira terhadap air yang kemasukan najis tadi hukumnya wajib. Sebelum ibu mengira-kira dan menetapkan air tersebut suci atau tidak suci, maka tidak boleh kita pakai air tersebut untuk bersuci, karena kita telah masuk pada perkara yang ragu-ragu, ya kan? Masih ada di pikiran kita ini suci nggak ya, suci nggak ya, suci nggak ya, suci aja lah. Ya nggak bisa begitu, namanya juga ibadah ya, ibadah yang wajib, sesuatu yang akan menjadi penentu sah dan tidaknya sholat. Jadi nggak boleh deh seperti itu. Nah, ini yang pertama ibu-ibu sekalian, kalau yang masuk itu benda yang najis. Sekarang bagaimana kalau yang masuk tidak najis tapi berwarna atau berbau? Yang kedua ya, taratan yaqa'u fil ma'i'un minal ma'i'atit tahirati. Nah, kadangkala yang masuk ke dalam air itu adalah masuk cairan
daripada cairan-cairan at-tahirati yang suci. Jadi yang masuk cairan ya, tapi suci. Contoh cairan yang suci itu apa? Ya air teh. Air teh itu suci nggak? Suci. Air kopi? Suci. Cairan kan? Cairan. Hah? Ya, suci tapi tidak mensucikan. Yang tadi itu ketika masuk ke dalam air nih. Ketika masuk ke dalam air yang bersih. Yang bersih ya. Nah, ini kita baca. Taratan yaqau fil ma'i ma'i'un minal ma'i'ati tahirati. Kadangkala ketika masuk ke dalam air itu adalah cairan, yang cairannya itu suci, tidak najis. Muwafiqun lil ma'i fi sifatihi, yang sama sifatnya dengan airnya, artinya sama tadi ya, jernih ya, jernih, tidak berbau juga. Kama iwardin, seperti masuknya air mawar. Ada air mawar masuk ke dalam air. Munqati'ir raihati, yang tidak lagi punya bau. Kalau air mawar yang masuk ada baunya, ya sudah jelas dia berubah baunya. Tapi masuknya itu air mawar yang sudah tidak ada baunya lagi. Au musta'malin, atau masuknya air musta'mal, air yang bekas kita berwudu masuk ke dalam air kita itu. Fa yuqaddaru ala hasabi sifatil ma'i'il mukhalifati lil ma'i fi sifatihi bi awsatis sifat. Caranya adalah kita bandingkan dengan perkara seandainya yang masuk ke dalam air tersebut adalah benda cair yang menyelisih sifat air, artinya yang tidak punya sifat-sifat air, dia enggak jernih gitu ya. Bi awsatis sifat, dengan sifat pertengahan, artinya tidak terlalu pekat, tidak terlalu kental. Kalau tadi itu kan baunya menyengat kalau cuka, warnanya sangat tajam kalau tinta. Nah, kalau dalam hal yang kemasukan benda yang suci ini, kita akan bandingkan dengan perkara pertengahan ya. Kalau nil asir, seperti air perasan anggur. Jadi ada air perasan anggur, andainya air perasan anggur itu masuk ke dalam air kita yang suci sebanyak itu, kira-kira dia berubah nggak itu ya warnanya? Kalau sedikit nggak berubah ya, maka dia tidak apa-apa air tersebut. Kemudian wa ta'mir rumani, adapun rasanya dibandingkan rasa delima. Jadi kalau ada rasa delima, andainya masuk ke situ rasanya itu berubah nggak gitu kan, seperti delima. Kalau yang masuk sedikit. Warihul lazani, adapun baunya itu dibandingkan dengan lazani, susu ya, susu dari kambing laki-laki, lazan itu ya, al-libani zakar. Jadi susu daripada kambing laki-laki itu lebih menyengat ya, seperti itu pertengahan. Fa in taghayyara taqdiran bi sifati minha fa nahkumu bi anna al-ma'a tahirun wa laysa tahuran fala tazuzu taharatu bihi. Nah, seandainya setelah kita takdir, setelah kita kira-kira dibandingkan dengan air perasan, ya kan air yang masuk suci ya kan, air kemasukan benda suci. Nah, kemudian baunya itu kita bandingkan rasanya dengan delima, baunya itu kita bandingkan baunya andanya yang masuk itulah susu kambing, kira-kira airnya berubah nggak jadi susu seperti bau susu kambing? Andainya dia berubah, kalau kita kira-kira, maka air tersebut adalah air yang suci ya, hukumnya suci, walaisa tahuron, tapi tidak mensucikan. Fala tajuzu taharatu bihi, maka tiada boleh ia bersuci dengan air tersebut. Wa hadza taqdiru yakunu fil ma'il qalili wal ma'il kasiri, dan mentakdir dalam hal masuknya benda yang suci tadi itu bisa dilakukan di dalam air yang sedikit atau di dalam air yang banyak. Jadi kalau airnya sedikit berubah warna, rasa, baunya berubah gara-gara yang suci, air tersebut tetap hukumnya suci ya, tapi tidak boleh mensucikan. Boleh dimakan, boleh diminum, boleh buat masak, tapi nggak boleh buat nyuci baju yang kena najis, nggak boleh buat berwudu dan lain-lain. Kalau airnya banyak, meskipun banyak karena dia udah berubah warna, rasa dan baunya, maka dia itu hukumnya suci tapi tidak mensucikan ya, tapi tidak menjadi najis. Nah, wa huwa mandubun, mentakdirkan sesuatu yang kemasukan benda yang suci hukumnya
sunnah, tidak wajib. Andainya ada orang berwudu tetap berkeyakinan bahwa itu tetap dia suci karena tidak ada perubahan, maka hal tersebut masih dianggap sah oleh para ulama. Asal yang masuk benda yang suci. Tapi kalau yang masuk bendanya najis, maka dilihat kalau dia ada perubahan warna, rasa atau baunya, maka dia menjadi najis. Tapi kalau tidak ada perubahan warna, rasa dan baunya, maka air tersebut tetap suci. Demikianlah ibu sekalian kajian kita, pelajaran kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diamalkan di rumah ya. Semoga bisa diamalkan di rumah. Jadi kadang-kadang kalau di rumah jarang terjadi, tapi kan kita tuh kadang-kadang sering jalan, terus ketemu tempat MCK yang kita lihat airnya kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Terus tiba-tiba lewat di atas itu, ya kan? Ada tikus loncat tiba-tiba kencing, kencing deh. Maka pada saat itu kita mau berwudu, nggak ada air lain selain itu. Kalau kita nggak tahu ilmunya, bakal kita nggak berwudu. Padahal itu airnya sangat banyak, ya kan? Yuri, nggak boleh bu. Kenapa nggak boleh? Tadi saya lihat ada tikus loncat, buang air kecil di sini. Nah, nggak kelihatan kan namanya buang air kecil yang tikus kan sedikit. Tapi karena ibu-ibu sudah tahu caranya, ya ibu kira-kira tadi tikusnya kencing banyak nggak bu? Katanya. Oh banyak, kira-kira 1 sendok. Airnya banyak 1 bak. Nah kira-kira kalau yang masuk itu tinta 1 sendok, berubah nggak? Nggak berubah. Kalau nggak berubah berarti hukumnya suci. Ya ibu berwudu di situ. Jangan ragu. Tapi kira-kira kalau dia berubah ternyata, maka jangan berwudu di situ. Mencari air yang lain kalau ada. Kalau tidak ada maka tayamum. Ya nggak boleh kita berwudu kalau kita sudah yakin itu perkara yang najis. Paham ya ibu ya? Alhamdulillah kalau paham. Silakan kalau ada yang menambahkan atau yang ingin bertanya. Saya cukupkan dulu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.